Aku meneruskan perjalananku untuk melihat kehidupan di kerajaan Sriwijaya. Begitu memasuki desa pertama, hawa panas dari tungku pembakaran langsung terasa. Para pengrajin batu bata bekerja tanpa tergesa. Ada yang mencetak tanah liat dengan cetakan kayu. Ada yang menjemurnya di bawah matahari. Bau tanah basah bercampur asap tungku memberikan kesan hangat dan akrab. Perjalananku berlanjut ke desa berikutnya. Tak jauh dari sungai, bunyi kapak dan gergaji mengisi udara. Perajin-perajin perahu sedang membentuk lambung perahu besar dari kayu merbau. Beberapa biksu sedang membaca sutra dengan suara pelan dan menenangkan. Angin lewat membuat suara lonceng kecil berdendang lembut. Aku menundukkan kepala sebelum melanjutkan perjalanan. Jalanan lurus membawaku ke hamparan sawah luas yang berwarna hijau segar. Petani sedang mengairi sawah. Beberapa di antaranya membawa ikatan padi. Lahan subur memang anugerah bagi Sriwijaya. Kalau musim panen, desa ini tak pernah sepi. Semua orang turun tangan. Angin sawah yang dingin mengibaskan jubahku, mengantarkan aroma padi muda. Setelah melewati pematang sawah, terdengar suara kerbau dan kambing. Desa peternakan terasa hidup. Anak-anak berlari mengejar hewan ternak yang lincah. Saat melewati rame-rama panggung, terdengar bunyi duk-duk berirama. Beberapa gadis desa sedang menumbuk padi dengan lesung kayu. Perjalananku berlanjut memasuki hutan kecil. Sinar matahari menembus celah-celah daun, menciptakan kilau emas di tanah. Suara serangga dan daun bergesekan menemani langkahku. Semakin jauh berjalan, suara ting-ting-ting yang khas mulai terdengar. Akhirnya, aku tiba di desa ini. Api dari tungku besi menyala-nyala. Para pandai besi memukul besi panas, memunculkan percikan kecil. Mereka membuat pisau, cangkul, sampai mata tombak untuk tentara kerajaan. Sungguh luar biasa. Suara ini seperti detak jantung kekuatan Sriwijaya. Perjalanan ini terasa panjang, tapi setiap desa memberiku gambaran betapa hidupnya masyarakat Sriwijaya. Sriwijaya bukan hanya tentang kejayaan di laut, tapi tentang orang-orangnya yang bekerja dengan hati. Dengan langkah ringan, aku meninggalkan desa terakhir, ditemani matahari senja yang perlahan turun di ufuk barat. Semalaman aku berjalan hingga sampai di pelabuhan Sungai Musi, tepatnya di kota Palembang. Aku melangkah ke atas kapal kayu yang akan membawaku ke hilir sungai. Ketika aku menemukan tempat duduk di dekat sisi kapal, seseorang dengan baju besi ringan, tombak pendek, dan perisai kecil naik ke kapal. Langkahnya mantap, dan dari lambang di dadanya, aku tahu ia seorang tentara kerajaan Sriwijaya. Ia duduk tak jauh dariku. Aku menunduk sedikit sebagai salam. Kau sedang bertugas, prajurit? Ia menatapku ramah. Dia bercerita, beberapa hari ini disuruh memperketat penjagaan. Ada kabar perompak berkeliaran di perairan sekitar pelabuhan. Seorang biksu menghampiriku dan berkata, "Tenang saja, Kisanak. Di dunia ini, niat baik lebih banyak daripada niat buruk. Tapi tetap berhati-hatilah." Kapal mulai melaju menyusuri Sungai Musi. Suara dayung, percikan air, dan teriakan dari pelabuhan perlahan menjauh. Dunia Sriwijaya
luas, dan penuh cerita. Dan aku baru menyentuh permukaannya saja. Lorong-lorong pasar dipenuhi kios kayu sederhana, tapi dagangannya sungguh luar biasa. Sriwijaya adalah pusat perdagangan dunia. Pedagang India mengibaskan kain sutra yang bermotif indah lembut seperti air. Pedagang Cina dengan ginseng dan aneka macam rempah obat-obatan yang terkenal mujarab. Palembang menjadi tempat berkumpul pedagang-pedagang asing. Sudah sepantasnya Palembang menjadi ibu kota kerajaan. Istana juga tidak jauh dari sini. Aku bisa lihat langsung. Ternyata kehidupan di masa lalu sudah selengkap ini perekonomiannya. Tidak jauh beda di masa depan. Hari itu tidak sengaja aku lihat Putri Chandrika dari klan Verona sedang berbelanja buah ditemani dayang-dayangnya. Aku langsung tahu biodata dia. Tentunya Dayang Sri sudah menceritakan tentang putri dari klan Verona yang berselendang biru, Pangeran Wiranata, kakak tiriku dari klan Mandura. Dengar-dengar dia menyukai Putri Chandrika. Dia seorang putri yang cantik dan pintar. Dia piawai dalam negosiasi terhadap pedagang asing yang singgah di keraton Verona. Bagaimana mungkin Wiranata tidak menyukainya? Tiba-tiba, di salah satu kedai pasar, terjadi keributan. Ada seorang pencuri yang mengambil sekarung rempah berharga milik salah satu pedagang pasar. Aku mencoba menghentikan aksi pencuri itu dengan mendekapnya. Tetapi karena tubuhnya besar, dia bisa melawanku. Beberapa kali, dia mengelak dan berusaha lepas. Kami saling bertarung di lantai 2 sebuah kedai warung makan. Aku kewalahan dan dia akhirnya bisa mendorongku jatuh. Aku terlempar dari lantai 2, jatuh ke bawah. Tak disangka, tepat di bawahku ada rombongan Putri Chandrika. Aku refleks pegangan Putri Chandrika, sementara Dayang, pengawal putri, lari menjauh. Mereka langsung mendekatiku semua. Aku malu sekali. Tadi tidak sengaja memeluk Putri Chandrika. Posisi kami jatuh di bawah. Aku terpesona dengan wajahnya yang cantik sekali. Kali ini aku begitu dekat dan jelas melihatnya. Karena takut dia mengenaliku, segera aku beranjak dan berlari, meneruskan pencarianku kepada pencuri tadi. Kalau dia paham bahwa aku ini Dapuntahiang bisa jadi masalah jika sampai ke telinga Maharaja Dharmasetra. Akhirnya, pencuri itu aku temukan. Dia bersembunyi di tumpukan barang-barang kapal di pelabuhan. Aku arahkan pedangku padanya. Pencuri itu menyerah, tidak berani melawanku. Sebenarnya aku juga takut, cuma menggertak saja. Inilah perjalananku tidak terduga hari ini. Menangkap seorang pencuri di pelabuhan Sriwijaya. Dan tidak sengaja memeluk seorang putri rupawan dan pintar. Putri Chandrika dari klan Verona.